Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Andi Nur Anissa dengan NIM 188250030, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan cara pemerintah menghadapi korupsi di Indonesia. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Roza Yenita, SPD MPD, karena berkat beliaulah saya dapat menyelesaikan tugas ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai korupsi, mengapa korupsi bisa menjadi tradisi, seberapa bobroknya negara Indonesia oleh korupsi, dan yang terakhir, strategi pemberantasan korupsi. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai korupsi. Korupsi, banyak sekali hambatan dalam pemberantasan korupsi, terlebih bila korupsi sudah secara sistematik mengakar dalam segala aspek kehidupan masyarakat di sebuah negara. Beragam cara dicoba, namun praktek korupsi tetap subur dan berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kegagalan pemberantasan korupsi di masa lalu tidak boleh mengurutkan keinginan semua pihak untuk memberantas korupsi, karena perlu dipahami bahwa tidak ada satu konsep tunggal yang dapat menjawab bagaimana korupsi harus dicegah dan diberantas. Semua cara, strategi, dan upaya harus dilakukan dalam rangka memberantas korupsi. Tradisi korupsi di Indonesia. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa negara kita ini sangat umum sekali tentang korupsi? Bahkan jika ada pejabat-pejabat ataupun petinggi-petinggi di negara ini yang melakukan korupsi, bukan lagi sebuah hal yang harus kita kagetkan, itu sudah menjadi hal yang lumrah. Jadi kejadian ini berawal sekitar 2 abad yang lalu, beberapa tahun sebelum Perang Besar berkecamuk di tanah Jawa. Ada adegan di Istana Jogja. Rupanya seorang Patih Yogyakarta yang berkuasa harus menerima tamparan keras dari sebut Pangeran Diponegoro. Apa yang terjadi? Apakah ada kesalahan yang sangat fatal yang telah dilakukan? Saatnya kita kembali ke masa lalu, menggali sejarah yang jarang ada di buku pelajaran sekolah. Jadi, saat itu, jajahan Hindia Timur baru saja kembali ke kerajaan Belanda dari tangan kerajaan Inggris. Kerajaan Belanda membawa aliran uang yang sangat besar dari penyewa tanah Eropa langsung ke Pulau Jawa. Namun, alih-alih menjadi sumber kemakmuran rakyat, gubernur atau patih malah menyalahgunakannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Sang patih bahkan rela mengorbankan rakyatnya demi keserakahannya. Itu sangat mengecewakan. Mendengar cerita itu, ada satu masalah besar yang tersembunyi di baliknya. Itu adalah korupsi. Ya, kata yang sangat terkenal. Ketika kita masih muda, kita pasti tahu dan sering mendengar kata-kata ini. Dan kita semua tahu bahwa sesuatu yang buruk akan mengikuti siapa saja yang tergoda untuk melakukannya. Sayangnya, hal inilah yang menyebabkan kurang pesatnya pembangunan di negara kita, Indonesia. Karena percaya atau tidak, dengan uang hilang karena korupsi, banyak hal yang bisa kita lakukan seperti membangun jalan raya, rumah sakit standar internasional, dan tentu saja 8 miliar porsi bakso untuk semua orang dunia ini. Namun, daripada itu, kerugian terbesarnya datang dari orang-orang atau masyarakat yang tidak percaya pada pemerintah negaranya sendiri. Kenapa begitu? Jadi, dengan ketidakpastian di hadapan hukum dan kemiskinan yang belum terselesaikan, masyarakat akan acuh enggan semua aturan dan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat kita. Mungkin jika saat itu sang patih tidak tergoda dengan harta dengan memberi tanah kerajaan untuk disewa oleh negara-negara orang Eropa, tetap adil dalam menangani masalah hukum dan tidak berpihak pada jajahan Belanda,
daripada rakyatnya. Pergolakan pembangkangan rakyat terhadap pemerintahnya tidak akan terjadi, dan bahkan mungkin perang Jawa tidak berakhir dengan kekalahan Pangeran Diponegoro karena pengkhianatan Patih, dan kita yang berada di masa sekarang harus muak dengan kasus-kasus itu. Seberapa bobrok Indonesia oleh korupsi? Ibarat mahasiswa, pemerintah dalam menjalin tugas negaranya juga mendapat nilai IPK loh. Namun nilai-nilai mereka sering jeblok bagi negara kita. Bahkan di pemilu nanti nyatanya masih banyak para mantan. Bukan mantan yang itu, tapi mantan koruptor yang dapat mencalonkan dirinya kembali di kemudian hari. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah sebobrok itu oleh korupsi? Faktanya Indonesia itu sebenarnya nggak bobrok-bobrok banget kok. Kita ini ada dalam urutan ranking 3, ya, urutan ketiga untuk negara korupsi se-ASEAN, atau sekitar urutan ke-90 di dunia. Kita bisa mempunyai prestasi itu sebab Indonesia seringnya bisa kehilangan uang triliunan tiap tahunnya cuma gara-gara korupsi. Mungkin sebagian dari kita melihat kasus korupsi itu kayak nonton infotainment yang kita nggak ngerasain dampaknya secara langsung, tapi duit sebanyak itu kalau dihitung-hitung bisa buat ngebiayai anak SD sampai dia lulus sarjana loh. Nah, kalau dibiarin negara kita bisa kayak negara Brazil nih yang sekarang lagi ngalamin krisis besar cuma gara-gara kasus korupsi, dimana jika hal itu terus berlangsung akan berimbas secara ekonomi. Banyak pekerja yang di PHK, merugikan rakyatnya, dan yang pastinya sih negaranya gak bakalan maju. Tapi tenang, pemerintah telah membuat strategi pemberantasan korupsi atau KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ada banyak sekali hal yang dapat mereka lakukan, tapi di sini saya akan membahas 3 poin saja. Poin yang pertama, penerapan asas hukum pemerintahan yang baik atau AUPB. Jadi antara masyarakat dan pemerintah negara itu mempunyai sebuah asas-asas. Di antaranya adalah asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, dari asas-asas ini coba kita bayangkan kalau semua asas ini dapat dilakukan dengan baik, pasti negara kita mungkin bisa menjadi negara yang semaju negara Turki, Korea. Namun asas-asas yang telah dibuat ini tidak akan berjalan, tidak akan digunakan jika para masyarakat dan para pemerintahannya tidak menerapkannya dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pemerintah juga membuat cara untuk menerapkan asas-asas ini dengan yang pertama, bagian hukum positif yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, menjadi norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi negara yang dilaksanakan birokrasi pemerintahan. Dan yang terakhir, pegangan pokok bagi pihak yudikatif mengadili keputusan administrasi negara yang dibuat pemerintah. Langkah selanjutnya yang mereka lakukan adalah reformasi birokrasi pemerintahan. Ada kurang lebih 8 reformasi birokrasi pemerintahan, diantaranya manajemen pemerintahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah pengurus utama prinsip good governance. Prinsip-prinsip yang dianut dalam good governance antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, supremasi, dan partisipasi. Oke,
Coba kita bayangkan jika semua strategi ini berjalan di Indonesia. Mungkin kasus korupsi ini dapat berkurang dan rakyat-rakyat di negara ini bakalan lebih sejahtera lagi, sehingga para rakyat dapat merasakan hak-haknya telah terpenuhi, sehingga mereka juga atau kami sebagai masyarakat juga dapat melakukan kewajiban kita dengan ikhlas, seperti contohnya bayar pajak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Seandainya ada salah-salah kata, salah-salah kata atau salah-salah omongan atau malas gua. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam menjelaskannya terlalu cepat atau kurang dipahami, atau saya berbicaranya kurang, artikulasinya kurang. Saya mohon maaf karena semua itu kesalahan yang berasal dari saya sendiri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.